Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa ini kita berharap orang tua kita, guru kita, sahabat kita, tetangga, sahabat, dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan disembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan musibah corona cepat berakhir. Semoga kita juga bisa kuliah kembali seperti normal di kampus tatap muka, dan mudah-mudahan kita berharap ilmu yang kita dapat bermanfaat sampai nanti Anda menjadi orang sukses. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Apa kabar semuanya seluruh mahasiswa? Saya berharap seluruh mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar walaupun belajarnya di rumah. Pertemuan hari ini membahas tentang diksi atau pilihan kata. Seluruh mahasiswa pasti sudah tahu. Kenapa? Karena materi ini sudah pernah dibahas waktu masa Anda SMA. Diksi banyak istilah kata lain yang diartikan. Di antaranya antara lain yang pertama merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting. Dalam memilih kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ketepatan. Dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Jadi pada saat Anda menulis pastinya susunan katanya sudah tepat atau belum. Lalu yang berikutnya kesesuaian. Kecocokan antar kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Jadi pada saat Anda menulis, kata yang Anda tulis ini sudah cocok belum dengan keadaan yang ada saat ini, dan seterusnya. Sampai di sini pasti mahasiswa penasaran. Apa sih lebih detailnya tentang diksi, seperti apa, jenisnya, dan sebagainya. Kita lanjut. Yang pertama, kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Antara lain yang pertama, sinonim. Sinonim pasti teman-teman sudah tahu, yaitu persamaan kata atau persamaan arti. Seperti haus sama dengan dahaga. Bohong sama dengan dusta. Banyak contoh-contoh lain yang tentang sinonim, ya, pintar, cerdas, ya, dan lain-lain. Pasti teman-teman sudah tahu tentang sinonim. Antonim, lawan kata atau lawan arti. Contohnya panjang, pendek, besar, kecil, tinggi, rendah, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya, homonim, suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda, akan tetapi lafaz atau ejaannya yang sama. Contoh, hak pada asasi manusia dan hak pada sepatu. Padahal katanya sama, hak, tetapi ada satu kalimat yang dimana hak di situ ada yang beda artinya. Yang satu hak sepatu, yang satu lagi tentang hak asasi manusia. Nah di sini yang menjelaskan tentang persamaan di beberapa bagian. Lanjut, homofon. Kita sudah pernah bahas waktu itu di pertemuan pertama atau pertemuan sebelumnya. Fon itu bunyi. Jadi kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. Contoh, massa. Nah, massa yang di sini S-nya 2 menjelaskan media massa. Sedangkan massa yang satu menjelaskan S-nya 1 yaitu bank atau waktu. Sedangkan berikutnya bank. Bank yang kita sebutkan bunyinya sebenarnya sama, tetapi pada saat penulisannya berbeda. Kenapa penulisan berbeda? Karena ada yang tulisannya banknya K, belakangnya satu lagi belakangnya G. Nah, berarti ada font yang kita sampaikan sebenarnya sama, tetapi tulisan maknanya yang berbeda. Lalu homograf. Nah, homograf di sini kata graf. Graf itu berarti tulisan.
kata yang sama ejanya tetapi lafadznya dan maknanya, yaitu tulisannya sama tetapi artinya berbeda, jadi maknanya berbeda. Jadi apel, nah, cuma kita sering ucapinnya apel, beda tuh. Kalau apel berarti upacara, yang satu lagi apel buah. Nah, contoh ini yang tadi homograf sebenarnya ada lagi, yaitu serang, serang. Ya, serang, serang. Serang berarti maju, melawan. Serang berarti nama kota Tangerang. Nah, wilayah Tangerang. Sampai di sini sudah paham seluruh mahasiswa? Saya yakin seluruh mahasiswa sudah bisa dimengerti dan mulai mengerti atau mulai paham. Seluruh mahasiswa tinggal mencocokkan sumber yang saya berikan dalam bentuk PowerPoint atau video. Nanti Anda hubungkan dengan materi sumber buku paket atau sumber internet. Lanjut berikutnya, denotasi konotasi. Ya, materi ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Denotasi adalah makna yang sebenarnya. Banyak kupu-kupu berterbangan di malam hari, memang benar, itu makna yang sebenarnya. Penata bunga itu sedang bekerja, itu juga sama. Bunga dan kupu-kupu adalah denotasi. Seperti halnya contoh lain, denotasi. Misalnya, Putri hamil 3 bulan. Nah, yang saya katakan hamil tadi adalah benar, denotasi. Lalu kalau konotasi, makna yang tidak sebenarnya atau yang bukan sebenarnya. Kupu-kupu malam ditangkap petugas terantip. Nah, itu kata tidak tepat ya, karena dikonotasikan bahwa seorang wanita malam. Lalu dalam peristiwa itu dijadikan kambing hitam. Nah, itu juga sama, kambing hitamnya itu adalah konotasi. Seperti halnya Putri bunting 3 bulan. Bunting di situ berarti adalah seorang, padahal putri manusia. Nah, tetapi kenapa kok disebutkan bunting? Karena tidak tepat dan itu konotasinya negatif. Di sini denotasi dan konotasi sudah paham pasti karena sudah jelas contoh dan pengertian. Lanjut berikutnya abstrak. Abstrak dan konkret. Nah, abstrak di sini sesuatu yang tidak tampak atau tidak terlihat oleh panca indera. Seperti apa Pak Ejar? Kebenaran, kata abstrak pendapat itu tidak terlalu tampak. Nah, di sini ada kata abstraknya kebenaran. Di dalam skripsi ada abstrak, yaitu di bagian awal atau bagian depan, yang dimana di sebelum kata pengantar. Nah, cuma abstrak di sini yang Anda tulis dari hasil penelitian kalau dalam penulisan ilmiah, yang dimana hasil penelitian yang Anda tulis dalam bentuk kuesioner atau angket statistik dimasukkan ke dalam abstrak, yang dimana di situ ada keywordnya atau kata kuncinya. Nah, itu juga abstrak. Konkret. Nah, tulisannya konkret memang, padahal tulisan yang benarnya KONKRET ya, yang KONKRET, konkret. Tetapi orang mengucapkannya by lisan konkret. Kenapa konkret? Kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Anak itu memiliki wajah yang tampan. Gary baru saja membeli mobil baru. Meja itu terlihat sangat cantik. Nah, itu konkret. Konkretnya di mana? Tampan wajahnya, mobilnya baru, sama meja itu sangat cantik atau sangat antik. Sampai sini udah pasti paham. Kita lanjut berikutnya. Umum dan khusus. Umum, kalau diistilahkan sering kita ucapkan general. Kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Seperti sedikit orang yang serius belajar bahasa Indonesia. Itu umum ya. Tiba-tiba Budi merasa sakit. Kenapa? Umum juga yang saya kegaris bawahi sakit. Sedikit orangnya juga sama, yang saya underline itu umum. Kenapa? Kita nggak tahu siapa yang sakitnya. Nah, itu umum. Lanjut, kalau khusus pasti sudah tahu, lebih spesifik. Maksudnya, saya serius belajar bahasa Indonesia. Sayanya itu khusus, berarti orang itu. Budi sedang dirawat di rumah sakit karena sakit tipes. Nah, tadi kata sakit itu masih umum, makanya dipersempit menjadi sakit tipes.
Nah, itu yang dinamakan khusus. Lalu berikutnya populer dan kajian. Populer yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh nanti yang kita bahas. Kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Nah, seperti apa Pak Ijar contohnya? Nah, ini dia. Populer, bermakna. Kita sering ucapin bermakna, tetapi kalau kajian secara ilmiah, kita jarang pernah mengucapkan atau by lisan sehari-hari mengucapkan signifikansi. Lalu sejajar, itu sering kita ucapkan karena sehari-hari populer. Kalau paralel, itu juga hampir sering kita ucapkan, tapi lebih seringnya adalah sejajar. Tahap, stadium, isi, volume. Lalu berbahaya, kritis, besar, makro, wajar, natural, tetap, konsisten. Kata-kata ini sering muncul di dalam penulisan, masih banyak lagi contoh yang lain. Seperti apa sih Pak Ijar? Seperti kita ada kata populer berhubungan. Berhubungan. Kajiannya biasa kita sebutkan namanya korelasi. Ya, korelasi. Nah, ada lagi nama istilahnya intervensi. Dan banyak lagi yang lainnya. Teman-teman pasti sudah paham tentang makna kajian dalam penulisan yang sering dilakukan oleh orang-orang politik atau orang-orang akademik atau orang-orang peneliti. Nah, itu sering menggunakan kata kajian. Kata dalam percakapan yang berikutnya jargon, kata-kata teknik yang dipakai oleh segolongan kelompok tertentu dalam berkomunikasi. Bentuk bisa seperti sandi, kode rahasia, atau Morse. Contoh, orang pintar kalah sama orang bejo. Nah, di sini jargon tuh. Connecting people, always listening, always understanding. Nah, itu juga sama, menjelaskan jargon produk barangnya. Masih banyak contoh jargon lain yang saya tidak sebutkan karena nanti dibilangnya Pak Ijar iklan lagi. Nah, saya tidak mau menyebutkan, nanti Pak Ijar sebenarnya mau menjelaskan materi atau membuat contoh iklan gitu. Jadi Anda sudah pintar membuat contoh lain dari yang saya buat 3 ini. Slang, lanjutannya adalah kata yang biasa dipakai para remaja. Nah, ini kalau dibilang kataan slang ini atau slang disebutnya adalah anak alay. Berkomunikasinya karena pemakainya ingin berbeda dari orang kebanyakan. Lebay, kita sering ngucapin lebay, berlebihan, jutek. Ya, ada lagi yang lainnya, misalnya kuy, yuk, kan gitu kan, dan lain-lain, OTW, dan lain-lain. Guys, nah, sampai sini pasti teman-teman udah berpikir lebih, wah saya ingin berkata yang lain nih, kata yang anak-anak milenial sekarang. Boleh, silakan, tetapi tidak boleh sama yang di atas Anda pada saat berbicara dengan orang yang di atas, karena kata-kata itu tidak tepat. Tapi kalau sesama temannya dalam bahasa sehari-hari, silakan saja. Perubahan kata. Di sini ada kata meluas. Kata-kata yang dulu memiliki arti yang terbatas, kini cakupannya maknanya menjadi luas. Seperti apa? Ibu artinya wanita yang melahirkan kita. Sekarang siapa saja perempuan yang agak tua dipanggil ibu. Nah, itu meluas tuh. Ya. Menyempit, kata yang dulunya memiliki makna luas sekarang maknanya menjadi sempit. Contoh, pembantu artinya orang yang membantu orang lain. Sekarang pembantu adalah pembantu rumah tangga atau dibilangnya babu, jongos, budak, dan lain-lain. Sinestesia, perubahan arti kata atau tanggapan antara dua indera yang berlainan, seperti kata-kata yang diungkapkan menusuk hati. Gadis itu berwajah manis. Nah, di sini ada pertukaran nih. Ya, pertukaran indera. Yang dimana Pak Ijar? Menusuk hati sama berwajah manis. Amelioratif. Nah, yang menjelaskan kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Seperti apa Pak Ijar? Di sini ada bini, istri, bokap, nyokap. Bokap berarti bapak, nyokap adalah ibu. Nah, itu kan sering digunakan. Terus ada lagi ortu, orang tua, dan lain-lain. Nah, itu namanya amelioratif. Lalu berikutnya asosiasi, perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat, seperti amplop,
sogok, dan sebagainya. Peyoratif, kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. Tidak terasa, slide materi yang saya berikan sudah habis. Saya yakin teman-teman sudah paham dari materi yang saya berikan. Dengan catatan kesimpulannya, seluruh mahasiswa berarti harus banyak-banyak literasi. Artinya membaca, mengulang lagi materi yang saya berikan, dihubungkan, di cross check dengan materi yang Anda dapat di buku paket dengan materi yang dapat dari sumber internet, supaya Anda pemahaman pengetahuannya lebih luas, lebih maknanya lebih banyak. Nah, untuk tugasnya nanti Anda membuat satu bentuk contoh kata yang ada di dalam diksi yang dari awal sampai peyoratif, ya, dari awal sampai peyoratif. Berapa contohnya? Anda buat masing-masing dua contoh saja. Buatnya apa? 2 kalimat. Jadi Anda masing-masing dari sinonim sampai peyoratif membuat 2 kalimat. Nah, kalimatnya kalau bisa bagaimana? Kalau bisa kalimatnya yang pengalaman pribadi, artinya yang sehari-hari didengar oleh masyarakat atau lingkungan Anda. Tidak boleh melihat sumber internet. Kenapa? Kalau sumber internet ketahuan. Kenapa? Kalimatnya jelas banget. Ya, sampai di sini saya akhiri sebelum kita tutup, karena di awalnya doa, berarti di akhirnya juga doa. Kita berharap dengan materi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan penelitian yang Anda sedang lakukan dimudahkan dalam skripsinya, mendapat hasil bagus penelitiannya, sidang skripsinya lancar, dan mudah-mudahan sukses dalam bekerja menuntut ilmu S1, S2, S3-nya, dan bisa menjadi orang sukses. Berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Jangan lupa, don't forget, yaitu kerjakan tugas individu yang tadi saya sampaikan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, melakukan yaitu jangan berkumpul ramai-ramai, lalu belajarlah daring di rumah dengan kondusif, konsultasi dengan temannya atau dosen yang Anda ketahui. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.